Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Novi di pagi hari ini untuk memulai devosi kita pagi hari ini. Nah, devosi hari ini merupakan lanjutan dari devosi kemarin ya. Kita masih bahas tentang karya Kristus. Walaupun memang hari ini adalah devosi terakhir kamu di bulan ini karena minggu depan kamu sudah akan libur tengah semester dan besok kamu akan lebih banyak berefleksi. Merefleksikan tentang apa yang sudah kamu pelajari, apa yang sudah kamu lakukan dari firman Tuhan yang dibagikan setiap pagi. Oke? Nah, kamu sudah belajar, Ibu Novi bahas dulu ya yang sudah kita bahas. Kamu sudah belajar tentang penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan kita, menciptakan kita dengan sangat amat baik, bahkan segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa dan terjadi jarak yang begitu jauh antara Allah dan manusia. Tetapi kemudian Kristus, Allah mengutus anaknya supaya menebus hidup kita manusia. Dan itulah yang sedang kita pelajari, sedang kita bahas tentang karya Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adopsi. Apa itu adopsi? Nanti Ibu Novi akan jelaskan, tapi sebelumnya kamu siapkan dulu Alkitabmu. Silakan buka 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Oke, sambil Alkitabmu terbuka, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami, kepada anak-anak-Mu, sehingga pagi hari ini kami bisa duduk lagi untuk merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Semoga firman-Mu hari ini dapat dipahami oleh anak-anak-Mu di rumah, sehingga mereka dapat melakukannya Tuhan terus mengingat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu devosi kami ke dalam tangan-Mu. Semoga anak-anak-Mu dapat mengikuti dengan baik dan fokus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2, ayat 1 dulu. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, kamu lihat di situ ya, ada kata-kata yang Ibu Novi berikan warna. Diulang beberapa kali tentang anak-anak Allah. Oke, jadi di sini kita akan belajar bagaimana Allah sudah mengangkat kita jadi anaknya. Bagaimana itu ya Ibu Novi? Coba kamu lihat dua gambar orang berikut. Ada yang kenal? Ini siapa? Ya, ini adalah artis terkenal namanya Ruben Onsu. Coba kalau ini. Oke, ini namanya Bertrand Peto. Sekarang Bertrand Peto adalah anak dari Ruben Onsu. Tapi sebenarnya Bertrand Peto bukan anak kandung dari Ruben Onsu. Oke, jadi dulu Ruben Onsu hanya punya satu anak. Sekarang sudah dua ya. Kemudian mengangkat Bertrand Peto jadi anaknya. Jadi beberapa tahun lalu Bertrand Peto diangkat jadi anak oleh Ruben Onsu dan sekarang menjadi artis, menjadi penyanyi terkenal. Sekarang Bertrand Peto sudah hidup bahagia dengan keluarga barunya, dengan keluarganya Ruben Onsu. Jadi di dalam keluarganya dia tidak dibedakan lagi mana anak kandung dan mana anak angkat. Tapi Bertrand Peto mendapatkan semua yang keluarga Ruben Onsu dapatkan. Nah,
hari ini kita akan belajar juga bagaimana kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Allah yang begitu luar biasa, Allah yang menguasai seluruh dunia ini, Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang penuh kasih, mengadopsi kita anaknya, mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Itu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi tadi apa? Adopsi adalah kita orang percaya diangkat menjadi anak-anak Allah. Kamu sering sekali mendengarkan tentang anak-anak Allah. Kamu menyebut dirimu adalah anak-anak Allah. Tapi harusnya sebagai anak yang sudah diadopsi oleh Allah, sebagai anak-anak Allah, apa yang harusnya kita harus lakukan? Oke, sebagai anak-anak yang sudah diadopsi, sebagai anak-anak Allah yang dulunya jatuh ke dalam dosa, sekarang dengan penuh kasih Allah sudah mengangkat kita menjadi anaknya. Dengan penuh murah hati, Dia Allah membenarkan dan menyelamatkan kita. Oke, bahkan karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Dia mengadopsi kita sebagai anak-anaknya, dan Dia menjadi Bapa kita. Oke, jadi adopsi ini membuat kita yang dulunya harusnya mendapatkan hukuman, yang harusnya disalibkan, tetapi malah diberikan atau malah diberi kesempatan menjadi anak-anak Allah. Itu sungguh luar biasa ya. Manusia yang sering jatuh ke dalam dosa, manusia yang berbuat dosa, tetapi diangkat anak oleh Allah. Makanya kita sering menyebutnya Bapa. Kalau kita berdoa, Bapa, inilah doa kami. Kita menyebut Dia Bapa. Nah, apa yang harus kita pahami ketika kita adalah anak-anak Allah, ketika kita sudah diadopsi? Pertama, kita bisa memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Oke, dalam Roma 8 ayat 15. Kita bisa memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Oke, coba kita lihat ya di Roma 8 ayat 15. Bagaimana Allah yang begitu agung, Allah yang begitu mulia, akhirnya memberikan kita kesempatan, memberikan kita suatu hal yang luar biasa sehingga kita memanggilnya Bapa. Coba kita baca Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, Aba adalah kata ayah di zaman perjanjian baru. Jadi, kata ini, kata Aba digunakan untuk memanggil ayah. Oke. Nah, anak-anak Allah, karena tadi dipanggil ya Aba ya Bapa, berarti anak-anak Allah memiliki hubungan yang paling dekat dan paling berlimpah kasih bersama Bapa, yaitu Allah. Gitu ya. Jadi kita punya relasi atau hubungan kita dengan Sang Bapa itu sangat dekat. Makanya kita berdoa meminta. Kalau kamu di dalam hidupmu sehari-hari, siapa yang suka pinta ke papa atau mamanya? Oke, pasti kamu meminta, atau ada yang berani pergi ke rumah tetangga dan bilang, Tante berikan saya uang? Ya tidak, pasti kita memintanya sama orang tua atau sama orang yang terdekat kita. Kenapa? Karena punya relasi, punya hubungan yang kuat dengan ayah atau ibu, sehingga kita mau meminta. Nah, kita pun juga adalah anak Allah, makanya kita berani meminta kepada Bapa. Tapi meminta dengan cara yang tidak sopan boleh? Ya tidak boleh. Meminta dengan cara yang sopan. Nah, yang kedua, oke? Kita ketika kita juga sudah menjadi anak Allah, kita itu punya responsibility, tanggung jawab dan hak. Oke, ingat punya responsibility dan hak. Responsibility itu adalah tanggung jawab. Nah,
Orang tua yang baik tidak akan membiarkan anak-anaknya tetap nakal. Sehingga ketika kita berbuat salah, bapak atau orang tua pasti akan menegur atau memberikan kita konsekuensi. Hal tersebut supaya apa? Supaya kita belajar taat, bisa berperilaku bijaksana dan baik. Waktu kecil mungkin kamu sering dapat marah dari orang tua. Atau Ibu Novi juga dulu sering dapat marah atau bahkan ada yang dapat pukul jika berbuat nakal, berbuat salah. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk melakukan hal yang benar, hal yang baik. Sama kayak Bapa di surga. Bapa mendisiplinkan kita supaya kita taat. Oke, supaya kita bisa hidup sesuai kehendaknya. Oke, jadi ada tanggung jawab. Tidak bisa karena bilang saya anak Allah, saya bisa berbuat seenaknya. Tidak bisa. Saya buat sesuka saya, tidak bisa. Oke, kita harus taat kepada Bapa kita. Kita harus taat kepada Allah. Oke, tidak bisa berbuat seenaknya. Kalau kita adalah anak Allah, berarti kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Berarti kalau kamu sering bilang, saya anak Allah, tapi kamu sering berbohong. Kamu sering mencuri, tidak mau kerja tugas, malas-malasan. Berarti kamu boleh tanya dirimu, saya anak Allah atau anak iblis ya? Saya lakukan kehendak Tuhan atau tidak ya? Jadi kamu lihat dirimu. Kamu anak-anak Allah atau bukan? Nah, yang ketiga, adopsi itu berbicara tentang status. Tadi ada hak. Nah, apa hak kita? Coba kita lihat di Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tadi dikatakan adalah kita adalah ahli waris. Maksudnya apa? Sebagai anak Allah, kita adalah ahli waris yang berarti kekayaan surgawi dilimpahkan kepada kita. Luar biasa ya. Kita yang sudah jatuh ke dalam dosa tetapi diangkat anak oleh Allah dan kita diberikan kekayaan surgawi yang melimpah. Oke? Jadi sekarang kamu pikirkan, kamu mau seenaknya di dunia ini atau kamu belajar untuk mengasihi Tuhan dengan hidup taat supaya apa? Supaya kita nanti di dalam hidup kekal bisa bersama dengan Allah. Oke? Nah, makanya sekarang coba kamu pikirkan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Allah memberikan hormat bagi Allah. Oke? Dia sudah mengangkat kita menjadi anaknya. Jadi sekarang bagaimana kita harusnya hidup di dalam Tuhan? Boleh seenaknya? Ya tidak boleh. Oke, kita harus hidup taat di hadapan Tuhan. Sekarang Ibu Novi punya satu lagu. Silahkan kamu ikuti, silahkan kamu dengarkan dengan baik. Bagaimana yang utama dalam hidup ini adalah bukan uangmu. Yang utama bukanlah kamu pintar atau tidak. Tetapi bagaimana dalam hidupmu kamu memuliakan Tuhan. Bu Novi berarti kalau saya tidak tahu apa-apa, tidak apa-apa dong, ya bukan begitu. Kalau kamu rajin belajar sebagai wujud tanggung jawab itu adalah yang terbaik. Oke, ketika kita mengasihi Tuhan berarti hidup kita pun mencerminkan apa yang Tuhan inginkan. Sebagai anak-anak Allah kita harusnya mengandalkan Tuhan. Hidup ini meninggikan
Semoga kamu sudah dengarkan lagunya baik-baik ya, yang terutama adalah memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Allah, kita yang sudah diadopsi oleh Allah menjadi anak-anaknya harus hidup taat, oke? Dan ingat juga kita harus bersyukur karena Allah memberikan kita hidup yang begitu luar biasa. Bahkan kita adalah ahli waris. Kita adalah ahli waris dari kekayaan surgawi. Oke, jadi mari anak-anak, Ibu Novi mengingatkan kepada kamu, di tengah situasi seperti ini, mari kita tetap bersyukur. Mari kita tetap taat hidup di dalam Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah, yang berarti kita harus taat kepada Allah, yang berarti kita harus taat kepada Bapa kita. Mari kita berdoa setiap hari, mari kita meminta setiap hari. Supaya apa? Bapa kita senang, Bapa kita bangga, Bapa kita bersuka cita punya anak seperti kita, anak yang selalu dengar-dengaran, anak yang selalu taat. Oke, jadi Miss Novi, Ibu Novi harap kita semua belajar menjadi anak-anak Allah, bukan anak-anak iblis yang berbuat nakal, berbuat seenaknya. Oke? Demikian devosi kita pagi hari ini. Semoga kamu terus diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kamu. Dah. Sukacitaku